tulisnya, pulpennya sudah. Sudah. Kami boleh minta tolong sama kalian? Bisa? Bisa ya. Dikunci dulu sebentar saja. Gak ada sampai 5 menit. Ya, kami akan berdoa.
menjadikan langit dan bumi. Kita bersama-sama mengucapkan doa. Ya, Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. baiklah dari semuanya, silakan duduk pada tempat duduknya masing-masing. Minggu ini kita memasuki minggu ke-18 atau materi indikatif. Jadi yang punya buku ibadah boleh ditulis. Harus ada penempatannya, kalau nyanyi, ya kan? Sekarang kalian bisa tulis minggu berapa. Nah, minggu ini adalah minggu ke-8 setelah Trinitatis. Udah ditulis buku ibadahnya. Nanti ketika menghafal bukan menulis. Oke, minggu ini kita masuk ke titah ke-6. Orang 3 semuanya bangkit berdiri. Titah ke-6 dan maksudnya. Bisa? Yuk, sama-sama kita mengucapkan titah ke-6 dan maksudnya. 1, 2, 3, ya. Maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Tepuk tangan dulu untuk orang 3 semuanya hafal. Oke, karena orang 3 sudah hafal, silakan duduk. Ya, ini artinya kalian hujan-hujan bukan untuk tidur ya, makin semangat. Gak panas ya kan, suasananya sejuk. Nah, orang 2 sama orang 1 karena jumlahnya cuma 13.000 orang dibanding orang 3 yang 50.000 orang, jadi semuanya bangkit berdiri. Yuk, let's go, kita berdiri orang 1 sama orang 2. Sudah berdiri, sama-sama kita mengucapkan titah ke-6 dan maksudnya. 1, 2, 3, ya. Ada yang bisa hafal? Ada? Orang 2? Ada? Tidak ada. Tapi bintang tangannya hafal. Jangan engkau membunuh. Bisa? Gak ada juga jawabannya. Hello! Hai! Udah ada yang hafal? Orang 2, orang 1? Belum? Oke. Minggu depan kita ke dihafal ya. Janji, dihafal ya. Janji. Oke, kita lihat ya minggu depan. Oke, semuanya silakan dulu. Lipat tangannya untuk matanya. Kita bersama-sama mengucapkan doa hukum Taurat Allah. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Semuanya berdiri. Kita kembali memuji nama Tuhan dari Hidup Jemaat nomor 36. Semuanya boleh tepuk tangan. Yuk, semuanya tepuk tangan. Nomor 3 soalnya sudah semangat ya. Sekali lagi ya, kurang semangat ini orang
kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ini Kak Christine mau sapa dulu. Ini makin lepas dari tadi ya. Semakin nyanyi, yang pertama masih tingkat levelnya 5. Naik lagi kedua jadi 6. Terus tadi habis berdoa langsung turun, gak ada suaranya. Aku sapa dulu ya. Hello, assalamualaikum. Ibu baca atau balik kolam ya? Balik kolam ini pada langsung senang. Apakah kalian sudah sarapan? Ya udah, kita sapa dulu. Selamat hari Minggu adik-adik orang 3. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, Allah besar. Yes, yes, yes. Gitu dong, harus yang semangat. Tapi karena orang 3 udah semangat, aku sih maunya dari orang 2 berdiri. Yuk, orang 2 semuanya berdiri. Udah hafal ibadahnya? Sudah? Silakan maju ke depan orang 2 yang sudah hafal. Ada yang sudah hafal? Orang 2 langsung maju ke depan. Yuk, silakan ke depan. Sini. Sudah tuh belum? Ron sudah? Belum? Oke. Sama-sama kita mengucapkan Yakobus 1 ayat 12. 1, 2, 3 ya. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Barang siapa yang mengasihi dia. Belum ada yang apa, udah ada yang apa? Ruth, udah apa enggak? Belum, masih dikit-dikit. Kamu siapa namanya? Siapa? Ririn udah. Gak apa-apa, biar dibantu udah. Udah atau belum? Sudah, maju ke depan sini. Yang semuanya silakan duduk. Yuk sini. Yuk, orang 2 semuanya duduk, diperhatikan orang 2. Tapi ucapinnya bareng-bareng sama mereka semua. Jadi orang 1, orang 2, orang 3 ikutin Ririn. Jangan cepat-cepat penggalan. Kak Christine bantu. Oke, tepuk tangan dulu untuk diri. Dia udah berani. Namanya nanti Pak Christine minggu depan dong. Karena dia udah berani meskipun dia belum hafal. Oke, semua orang 3 tanpa terkecuali mau duduk atau berdiri. Oke, suaranya harus kuat ya. Yakobus 1 ayat 12. 1, 2, 3 ya.
Dan Kak bilang tahun depan kalau bisa Kak Christine kasih nilai per orang. Jadi kita tahu siapa yang juara 1, juara 2, juara 3 per orang. Oke? Biar kenapa adik-adik yang aktif sama yang nggak aktif. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersama-sama mengucapkan doa akhir bulan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baiklah, semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi kembali dari buku ND 437 versi bahasa Indonesia. Semuanya bernyanyi. Orang tiga. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah adik-adik semua, silakan duduk. Kita akan mendengarkan warna atau jenis ayat pengumumannya. Ya, salam adik-adik semuanya. Kemarin semua sudah tiba di liturginya. Sudah. Siapa yang belum dapat? Dengarkan, semuanya nggak kebagian liturgi, tapi ada kita yang dance, ada yang core. Kemarin kan ada 20, lebih banyak lebih bagus gitu, karena nggak semua kita kedapatan liturgi, ya. Jadi kami bagi anak-anaknya, ada yang core, ada yang dance, ada yang vokal group, ada yang liturgi.
Jadi jangan kalian bilang aku nggak dapat laporan nanti sama orang tuamu nggak mengenakan baju kami. Kalau Inang Saroha udah siap ganti yang lain, ya usai balik orang tuamu, ya. Jadi yang core ada sekitar 20 orang lebih pun boleh. Jadi bagi siapa yang tidak ada liturgi, perannya istilahnya liturgi profesi, boleh dilapor sama Inang Saroha, ya. Jadi nanti kita sama-sama latihan kornya. Kornya sudah dikasih dari DSM, nanti kami copy pun. Kami bagi-bagi sama kalian biar bisa kita belajar not dan juga bisa belajar apa ya nanti ya lagunya. Boleh ya? Bagi yang kedua. Yang kedua apa itu tentang absen kita ini yang jadi pro kontra nanti jadi ini semalam ini kami bahas tentang kehadiran daripada anak-anak sekolah minggu. Kenapa? Karena ketika nanti sudah di hari H, so pasti semuanya mau ikut berperan, ya kan? Dan orang tua juga menginginkan kita semuanya ikut berpartisipasi suatu Natal. Tapi dari jauh-jauh hari kami kan sudah bilang kehadirannya tolong ditingkatkan sesuai dengan absen kalian, itulah nanti yang kita terima, ya. Jadi jangan salahkan nanti guru sekolah minggumu nggak dapat, nggak mau Natal, semuanya kita ikut berperan. Jadi adik-adik sekolah minggu, ajaklah teman-temanmu yang satu gereja dengan kita, biar absennya ada tertulis, ya. Jadi hanya sebatas itu yang bisa kami bantu kalian. Sebenarnya itu nggak banyak kan, hanya sekitar 10 anak saja sebenarnya dari kehadiran kalian, ya. Jadi tingkatkan, mari ajak-ajak temanmu, ya. Apalagi temanmu ini agak-agak malas, ya, ajaklah dia. Dan yang terakhir, kalian udah pernah latihan dia? Belum. Iya. Orang tua kalian yang diteleponnya aku, karena Kak Kristin nggak ada di nomor itu. Jadi ditanya, ini gimana ini sekolah minggu ini? Hanya protes doang orang tua. Dia tidak tahu kesibukan guru sekolah minggu itu ada juga. Kami kerja juga, Inang Saroha kebetulan pulang, ya kan? Jadi aku gimana ya Bu? Kristin, apa kamu bilang sama anak-anak untuk latihan? Maaf ya. Gak dijawab. Jadi aku bilang sama orang tua, maaf ya Inang, kebetulan saya gak ada di situ. Jadi kami atas guru sekolah minggu minta maaf sama orang tua. Jadinya agak reda jadinya. Kalau nggak kayak gitu mungkin orang tua udah semprot-semprotan sama kamu, ya kan? Bagi Inang Saroha nggak mempan, ya. Jadi untuk itu adik-adik sekolah minggu kita latihan jam berapa nanti? Jam 3. Inang Saroha minta maaf nggak bisa. Mana pertanyaan? Maklumlah kalian kalau sudah mama ya pertanyaan si Mamora di Batam aja nanti. Si pertanyaan marga Inang Saroha lagi Panjaitan. Terus ada lagi pesta yang lain. Berarti jam 3. Pulang sesi kedua kami tidak bisa, kebetulan kami ada acara juga guru sekolah minggu sama seksi. Anaknya kemarin masuk rumah sakit, ya. Jadi pulang dari sini dibilang jam 10-nya sebenarnya. Nah, jadi untuk adik-adik minta maaf. Tapi kalau nanti jam 3 Kak Kristin tanggung jawab. Inang Saroha permisi. Abang Mar bantu.
Gak bisa ya? Abang itu dari hati. Tolong ya, nanti orang salah dulu. Jangan kayak kemarin dibagi ditunggi di teleponnya si Kristina, aku ributnya minta ampun. Wow, gitu. Masih di kampung aku. Kayak mana ya Bu Kristin? Gitu. Gak ada yang dijawab karena suara kalian yang diperdengarkan. Ya, kalau bersama dulu ya. Ya kita buat orang yang bersama. Jadi itu saja pengumumannya. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dari nomor 3. Semuanya bernyanyi. Pernikahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati kata terkenal baru sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Lipat tangan tutup mata kita bersama. Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa buat kehidupan yang kami rasakan hingga pada saat ini melalui nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini karena Engkau mempertemukan kami di tempat ini dalam sukacita yang lebih melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Tuhan Yesus, tuntunlah kami agar kami bisa mendengar apa yang Tuhan inginkan dari kami anak-anak-Mu. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, buka Alkitabnya yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan 19. Korintus itu tertulis dalam perjanjian baru. Sudah? 1 Korintus, 2 Korintus. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19. Sudah? Ayat yang ke-17 Arman. Iya. Pas ya. 17 Arman, 18 Fabio, 19 Yohanes. Berdiri kalian. Dua Korintus 5 ayat 17 sampai 19. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang saya pelayanan perdamaian itu kepada kami. Serupalah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh pelanggaran mereka, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Terima kasih. Silakan duduk. Iya. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Shalom hari semuanya. Ya, firman Tuhan hari ini tentang aku mau hidup sebagai manusia baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu. Di ayat berapa yang tadi? 17 ya? 17 ya? Iya. Apa yang dimaksud oleh firman Tuhan yang berkata hidup lama atau manusia
manusia yang baru. Hidup manusia yang lama contohnya berkelahi, tingkah, lagi berbohong, mencuri, ngomong kotor, betul sekali itu yang bilang itu ngomong kotor, membuli juga. Itu adalah sifat-sifat atau manusia yang lama. Sesungguhnya hidup manusia yang pertama sekali ketika diciptakan itu adalah sempurna. Tidak ada dosa di sana. Semuanya sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Tetapi manusia atau hidup yang lama tadi, contoh-contohnya sudah kalian katakan. Dan manusia baru, ya kebalikannya itu ya kan. Manusia yang hidup atau manusia yang baru itu sudah melakukan apa yang Tuhan katakan atau firman-Nya. Contoh tadi yang kalian bilang, mau berkelahi, ngomong kotor, itulah kebalikan daripada hidup yang baru. Jadi di sini adik-adik, firman Tuhan yang menceritakan tentang Paulus. Di dalam cerita kita ini, sebelum Paulus itu menjadi hidup baru, sebelum-sebelumnya dia hidup di dalam perilaku yang apa? Jahat. Itu yang dilakukan. Kenapa yang Samuel bilang kayak gitu? Dulunya dia bernama Saulus. Dia tidak suka dengan firman Tuhan. Dia selalu mengejar orang-orang Kristen. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan firman Tuhan, akhirnya dia dibutakan selama 3 hari. Pintarnya kamu. Dia menjadi buta selama 3 hari 3 malam. Dan apa yang terjadi adik-adik sekolah minggu ketika dia mengetahui apa yang dia lakukan terhadap umat-umat Tuhan itu adalah sungguh yang jahat. Tetapi setelah dia bertobat, akhirnya Tuhan mengganti nama dia menjadi Paulus. Itulah cerita. Jadi perubahan sikap atau dia ketika dia berada dalam kehidupan yang lama, dia tidak mengenal Tuhan ada di sana. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan kebutaan, akhirnya dia sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah di mata Tuhan. Akhirnya dia mau melayani untuk Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, semua sifat atau sikap yang sudah kita lakukan, termasuk tadi yang kalian katakan, berantang, berbohong, mencuri, itu pernah yang kita lakukan? Pernah nggak? Pernah. Tetapi mulai hari ini Tuhan menginginkan kita menjadi hidup yang baru. Tinggalkan sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan selanjutnya yang lama telah berlalu. Itu udah dikasih yang mana itu. Oke, sama-sama kita buka itu. Di mana itu tertulis? 2 Korintus 5 ayat 17. Sama-sama dulu kita mau mengucapkan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu. Perhatikan. Orang yang hidup di dalam Tuhan itu akan meninggalkan sifat-sifat lamanya. Jadi kita ini adalah sudah menjadi ciptaan yang baru. Manusia yang baru itu berarti kita harus meninggalkan sifat kita yang tadi, yang suka ngomong kotor, yang mau berkelahi, yang mau berantem, sama ya, berkelahi sama berantem ya kan? Yang melawan sama orang tuanya. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki agar kita menjadi manusia yang baru. Jadi semua perbuatan yang jelek-jeleknya, yang mau memukuli kawanmu, yang mau mengejek, nah ini sama kayak gitu juga. Tanganmu turunkan.
itu adalah perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan juga. Jadi adik-adik sekolah minggu di sini kita mau berserah kepada Tuhan. Di sini kita dituntut mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Ketika kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sia-sialah hidup kita. Sia-sia kan? Sia-sia. Jadi kita ini sudah diajari kita untuk berdoa, kita diajari untuk selalu beribadah. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan, sia-sialah semua yang kita lakukan. Jadi adik-adik sekolah minggu, maulah kita menjadi anak-anak yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, agar kita menjadi anak-anak yang baru dan ciptaan yang baru. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Sama seperti Paulus tadi. Pertama sekali dia mempunyai nama Saulus, tetapi ketika dia atau perilaku perbuatan dia tidak disenangi oleh Tuhan, akhirnya dia dibutakan selama 3 hari 3 malam, dan dia bertobat dan mau melakukan perintah Tuhan, dan namanya menjadi Paulus. Demikian nanti adik-adik sekolah minggu, kita maulah diperbaharui oleh firman Tuhan agar kita menjadi anak-anak yang selalu berbuat yang disenangi Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman yang sudah kami dengar. Mampukan kami untuk melakukannya itu, agar kami menjadi anak-anak kesukaan-Mu dan hidup di dalam terang. Inilah pergumulan kami Tuhan, karena kami tahu kami tidak mampu untuk melakukannya karena kami masih kecil. Tapi kata firman Tuhan, kalau kami menjadi manusia yang hidup yang baru, kami mau dituntun oleh firman-Mu. Inilah kami Tuhan, mampukanlah kami. Kami juga berdoa buat kedua orang tua kami. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki Tuhan, agar kami boleh bersukacita hanya di dalam Tuhan saja. Kami juga berdoa buat adik-adik kami sekolah ini yang tidak hadir pada saat ini, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka dan tumbuh kembang mereka. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau pulang dari tempat ini, kiranya Engkau hantarkan kami ke rumah kami masing-masing, berjumpa dengan kedua orang tua kami, dan ampuni kami dari segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang angkat persembahannya, berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita sama-sama mengatakan Rehonokudo Peleaku Tudia Bata. Oke, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu 172. Kita tuakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
kuasa yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Marilah kita pulang dan kita terima berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Sabar, karena ada adik-adik yang di luar. Yang keluar dulu ya. Sabar ya, jangan ada yang berlari atau mendorong-mendorong. Halus, santai seperti bebek dengan terik. Sampai jumpa di hari Minggu yang akan datang. Orang.